warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sonong Barok. Saya Nashwalia Putri Azhara. Saya Gani Sintia Sabafani. Saya Aditya Kolbi. Saya Salma Yasari. Saya Bagus Aji Sadewo. Kami dari kelompok 6 akan meresitasikan hasil diskusi kami tentang lembar aktivitas tersebut tentang perbandingan bank sentral, bank umum, dan BPR. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang selanjutnya adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan melalui lintas pembayaran. Yang terakhir adalah BPR. BPR adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga atau nilai mata uang di suatu negara. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan layanan, jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut analisis kelompok kami, yang lebih menguntungkan adalah bank umum. Karena bank umum lebih memberikan banyak jasa perbankan daripada BPR. Adapun bank umum memberikan jasa pada tabungan dana masyarakat, giro dan deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, transfer uang antar nasabah, jual beli falas, kartu kredit dan lainnya. Sedangkan BPR memberikan jasa pada tabungan dan deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan tidak ada jasa lainnya. Kelebihan koperasi simpan pinjam yang pertama adalah koperasi simpan pinjam lebih mengutamakan anggota. Yang kedua, saling membantu dan melengkapi antar anggota. Yang ketiga, memiliki sikap terbuka dan sukarela. Yang keempat, badan usaha memiliki sikap gotong royong dan keluargaan. Yang kelima, meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Yang keenam, dalam badan usaha setiap anggota memiliki hak yang sama. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedelapan, membantu ekonomi masyarakat. Yang kesembilan, mempermudah anggota atau masyarakat untuk memulai usaha. Yang kesepuluh, memiliki sifat pokok dan wajib yang benar. Kekurangan koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah badan usaha ini memiliki daya saing yang rendah. Yang kedua, memiliki modal yang cukup terbatas. Yang ketiga, seringnya terjadi konflik antar anggota. Dan yang keempat, tidak mempunyai tenaga profesional. Selanjutnya adalah bank umum. Bank umum memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bank umum yang pertama adalah tidak memerlukan uang yang banyak untuk membuka rekening. Yang kedua, uang yang ada di tabungan memiliki bunga. Yang ketiga, uang dapat dicairkan kapan saja. Yang keempat, memiliki fasilitas yang lengkap. Kekurangan bank umum yang pertama adalah bunga pada tabungan memiliki nilai yang rendah. Yang kedua, dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Menurut kami, bank umum lebih menguntungkan karena keamanannya lebih baik. Hal tersebut terjadi karena bank umum memiliki sifat mengikat serta memiliki kinerja profesional. Produk perbankan adalah produk yang ditawarkan oleh bank kepada konsumennya atau nasabah, yang umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu produk pinjaman dan simpanan. Terdapat tiga produk yang dimiliki oleh bank, yang tugasnya menyimpan uang nasabah. Yang pertama adalah Tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun. Entah itu menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, ataupun ATM. Nasabah dari produk ini biasanya perorangan atau perusahaan yang transaksinya relatif sedikit. Yang kedua adalah giro. Giro merupakan produk simpanan di mana nasabah dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memiliki transaksi keuangan yang tinggi dan dalam jumlah yang besar. Transaksi dapat dilakukan dalam uang rupiah atau valuta asing. Deposito. Deposito adalah produk yang mirip seperti tabungan, tapi memiliki jangka waktu yang untuk
jauh tempo, sehingga penarikan uang tidak bisa dilakukan dengan leluasa seperti tabungan. Namun, deposito menawarkan imbalan keuntungan yang lebih tinggi daripada tabungan. Nah, berdasarkan pinjaman diberikan oleh bank, terdapat dua jenis pinjaman kredit, yaitu kredit usaha dan kredit konsumsi. Yang pertama adalah kredit usaha. Kredit usaha adalah pinjaman dana yang diberikan untuk kepentingan modal usaha, baik itu memulai bisnis maupun ekspansi. Produk kredit bank ini diklaim memiliki bunga yang lebih rendah ketimbang kredit konsumsi. Yang kedua adalah kredit konsumsi. Nah, kalau kredit jenis ini adalah pinjaman dana yang diberikan untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk barang-barang yang dikonsumsi, bukan barang-barang produktif. Oleh karena itu, bank menetapkan bunga yang tinggi untuk jenis kredit ini. Kelebihan dan kekurangan bank konvensional. Kelebihan yang pertama adalah dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan. Yang kedua, banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan. Yang ketiga, nasabah telah terbiasa dengan metode bunga daripada sistem bagi hasil yang relatif baru. Yang keempat, bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk baru. Dan yang kelima, metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat. Kekurangannya pertama adalah adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan. Yang kedua, kredit bermasalah, dan yang ketiga praktik curang, dan yang terakhir adalah faktor manajemen. Kelebihan dan kekurangan bank syariah. Kelebihannya yang pertama adalah lebih mudah menerima kebijakan pemerintah. Yang kedua, terhindar dari praktik money laundering. Yang ketiga, bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter. Yang keempat, mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Kekurangan bank syariah yang pertama adalah jaringan kantornya yang belum luas. Yang kedua, SDM bank syariah lebih sedikit. Yang ketiga, pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Yang keempat, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Jika kami memiliki kesempatan untuk merasakan produk dari bank konvensional dan bank syariah, kami akan memilih bank syariah karena kami ingin menghindari riba. Dengan bank syariah, kami dapat menghindari terjadinya riba. Karena pada bank konvensional terdapat bunga yang merupakan riba. Dan pada hukum Islam, riba merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena telah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Al-ayah, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga bank syariah merupakan jenis bank yang memiliki sistem perbankan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dampak dan prospek bank syariah yang ada di Indonesia. Sebelum ke dampak dan prospek, kita juga harus tahu tentang pengertian dari bank syariah, yaitu adalah bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Dan dalam operasionalnya, bank syariah juga tidak menerapkan sistem bunga. Dampak bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu meningkatnya UMKM masyarakat sehingga perekonomian negara semakin berkembang. Terkait prospek, bank syariah juga memiliki prospek yang sangat cerah. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia, dan masyarakat juga semakin tahu keberadaan dan informasi mengenai kegiatan bank syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.